Oke. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursata al-jayyidah wa fi syahril mubarak. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali lagi di bulan yang penuh berkah, bulan Rajab, saya akan membawakan sebuah kitab yang saya akan ujiankan dari Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin, yaitu kali ini yaitu kitab Kasyful Murad, kitab akidah yang disusun oleh Muhammad bin Al-Hasan At-Tusi pada tahun 672 Hijriah. Ya, ala kulli hal, kitab ini kedepannya membahas tentang ilmu teologi, akidah-akidah, keyakinan, yang mana pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah bab berkenaan tentang masalah yang kelima. Nah, masalah yang kelima ini sebelumnya saya akan memberikan gambaran. Dalam bab ini akan dibahas berkenaan tentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak hambanya, dengan kehendak makhluknya. Langsung masuk kepada teksnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fi annahu ta'ala yuridu at-ta'at wa yakrahu al-ma'asi. Yuridu at-ta'atu wa yakrahu al-ma'asi. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuridu at-ta'atu, menghendaki ketaatan-ketaatan kepada hambanya, wa yakrahu al-ma'asi, dan membenci kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berkehendak ketaatan-ketaatan dan membenci kemaksiatan, segala bentuk kemaksiatan, kejelekan. Qala, dalam dalam kitabnya dikatakan bahwasanya wa iradatul qabihu qabihatun wa kadza taraka iradatul husni wal amri wan nahi wan naha. Ya, dikatakan dalam kitabnya bahwasanya kehendak yang buruk itu adalah keburukan. Wa kadza tarak, dan begitupun kehendak untuk meninggalkan kebaikan dan perintah serta larangannya itu juga adalah keburukan. Jadi di sini ada sebuah persoalan, permasalahan yang akan dibahas. Jika sekiranya keburukan, sesuatu itu buruk, maka pelakunya pun itu buruk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci segala sesuatu yang buruk. Jika sekiranya ada keinginan untuk berbuat buruk, maka yang memerintahkannya untuk berbuat buruk itu pun adalah sosok yang buruk.
Nah, kemudian dalam syarahnya qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, saya berkata, madhabul mu'tazilati anna Allah ta'ala yuridu ta'atu minal mu'mini wal kafiri. Jadi bahwasanya madhab Mu'tazilah ini berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki ketaatan dari al-mu'minu wal kafir, dari orang-orang mukmin dan orang-orang yang kafir, sawaun waqa'at aula, baik itu terrealisasi, terjadi atau tidak ketaatan itu, wa yakrahul ma'asi, dan tidak menyukai, membenci. Allah Subhanahu wa taala itu membenci al-ma'asi, kemaksiatan, sawaun waqa'at aula, baik itu terjadi atau tidak, dalam kondisi apapun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Wa qala al-asy'ariyah, sementara Asy'ariyah berpendapat bahwasanya kullu ma huwa waqi'un fa huwa muradun. Nah, bahwasanya setiap apa-apa yang terjadi itu fa huwa muradun, yaitu adalah hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawaun kana ta'atun au ma'asiyatun, baik itu berupa ketaatan atau berupa kemaksiatan. Wa dalilu ala ma dhahaba ilaihi al-mu'tazilati wajahani, dan argumentasi atas mazhab pendapat dari mazhab al-Mu'tazilah ini ada dua pandangan. Al-awwal, pandangan yang pertama, annahu ta'ala hakim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah maha bijaksana. La yaf'alul qabihu, tidak melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang buruk, ala ma taqaddama, atas apa yang telah lalu, wa kama anna fi'lul qabihi qabihun, dan sebagaimana bahwasanya perbuatan yang buruk itu adalah keburukan. Fakata iradatahu qabihatun, maka begitupun kehendaknya itu, keinginannya adalah sebuah keburukan, yang menghendakinya adalah keburukan juga. Wa kama anna tarakal husnu qabihun, dan adapun atau bahwasanya meninggalkan kebaikan itu juga merupakan keburukan. Fakata iradatu tarakahu, maka adapun kehendak untuk meninggalkan kebaikan itu juga adalah keburukan. Annahu ta'ala, bahwasanya Allah. Kemudian astani, kemudian astani yang kedua adalah annahu ta'ala amrun lit ta'ati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan untuk taat, wa naha 'anil ma'asi, dan melarang darinya kemaksiatan, keburukan. Wal hakimun, dan kebijaksanaannya, innama ya'muru bima yuridu, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala itu, bentuk kebijaksanaannya, innama ya'muru bima yuridu, yaitu memerintahkan apa saja yang dikehendakinya, la bima yakrah, dan tidak memerintahkan apa-apa yang dibencinya atau tidak disukainya. Wayanha amma yakrahu, bahkan melarang dari apa-apa yang dibencinya, la amma yuriduhu, bukan terhadap segala sesuatu yang diinginkannya. Kalau kanat ta'atu minal kafiri, maka jika sekiranya ketaatan terhadap orang kafir itu makruhatun lillah, adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, lamma amru biha, maka tidak akan diperintahkan kepada orang kafir tersebut untuk taat. Walau kanatil ma'asiyatu muradatu lillahi ta'ala, apabila kemaksiatan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lamma nahahu anha, maka Allah Subhanahu wa taala akan melarangnya dari perbuatan kemaksiatan itu. Wa kana kafirun muti'an bi kufrihi,
dan bahwasanya orang yang kafir itu taat dengan kekafirannya, wa adamu imani, dan tidak ada keimanan baginya, li'annahu fi'lun ma aradallahu ta'ala, ma aradahu Allah ta'ala, karena mereka berpendapat bahwasanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, wa huwal ma'siyatu, yaitu keburukan, wa imtana'a amma karihu wa huwal batil, dan melarang dari apa-apa yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu batil secara qat'i, secara pasti. Jadi maksudnya di sini adalah bahwasanya jika sekiranya segala sesuatu itu berdasarkan apa yang dikehendaki atau apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka misalnya contohnya jika orang kafir itu menginginkan ke kemaksiatan atau berbuat keburukan, lantas kemudian itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas di mana letak kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya terjadi seperti itu? Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari segala sesuatu yang seperti itu. Ya. Dan jika sekiranya kita mengambil pendapat dan kesimpulan dari pendapat dari yang pendapat tadi, bahwasanya jika sekiranya setiap perbuatan itu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, maka tidak ada bedanya perbuatan baik dan buruk. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan itu sama saja. Tidak ada perbedaan antara baik dan buruk. Itu karena semuanya itu dilakukan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berbohong, misalnya kita mencaci atau kita membunuh, maka itu tidak ada bedanya dengan perbuatan baik atau buruk, karena semuanya sama, bersumber, kita menganggapnya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di sini ada beberapa iskal, ada beberapa sanggahan atau syubhat yang akan dijawab oleh musannif, ya. Qala, berkata, wa ba'dul af'al mustandatu ilaina wal maqlubiyyah, wa ba'dul af'ali mustandatu ilaina wal maghlubiyatu ghairu lazimati wal ilmi tabi'un. Bahwasanya sebagian dari perbuatan-perbuatan kita itu disandarkan kepada kita, wal maghlubiyatu ghairu lazimat, dan dikalahkan itu tidak lazim, tidak niscaya, wal ilmu tabi'un, dengan pengetahuan yang mengikutinya. Jadi bahwasanya nanti di sini sebagian dari perbuatan kita ini adalah memang bersumber dari diri kita. Tidak ada sebuah keniscayaan bahwasanya itu mutlak sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui atas setiap perbuatan kita, tapi bukan berarti harus terjadi demikian. Nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, kemudian musannif melanjutkan, aku berkata, lamma faragha minal istidlali, ketika telah selesai membahas dari berargumentasi tadi, syara'a fi ibtali hujajil khusmi wa hiya salasun, maka kemudian memulai untuk membantahkan kehujahan atau argumentasi dari musuh-musuh yang memiliki argumentasi hujah atas pernyataan ini. Jadi ada tiga jawaban, tiga pertanyaan yang dilontarkan dari orang-orang musuh-musuh atas argumentasi ini tadi. Pertanyaan yang pertama atau argumentasi yang pertama berpendapat bahwasanya al-ula, yang pertama, qalu Allah Ta'ala fa'ilun. Mereka berkata, argumentasi pertama, mereka berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah fa'ilun li kulli mawjudin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pelaku dari setiap maujud, segala sesuatu yang terjadi. Fatakunu qabaihi, maka kemudian yang menjadi
pelaku keburukan-keburukan itu mustandatu ilaihi, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bi iradatihi, dengan kehendaknya, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya di sini pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pelaku dari setiap maujud, setiap sesuatu yang terjadi. Maka kemudian ada pun pelaku yang berbuat buruk seperti tadi, orang yang membunuh, orang yang mencela, orang yang berbuat buruk dan lain sebagainya, adalah jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya, maka tentu ini adalah keburukan juga bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin dan mustahil itu terletak pada Allah Subhanahu wa taala. Wal jawabu, dan di sini ada jawabannya, dan musannif ini menjawab, ma ya'ti min kauni ba'dil af'ali mustandatu ilaina, bahwasanya apa-apa yang datang dari setiap kejadian itu sebagian dari perbuatan yang disandarkan kepada kita. Jadi setiap kejadian yang ada, yang terjadi itu tidak seluruhnya, tidak serta-merta itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu disandarkan kepada kita berdasarkan pilihan kita. Nanti akan ada dibahas juga berkaitan dengan ikhtiar manusia dan kehendak manusia, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian astaniyatu, kemudian argumentasi yang kedua, Allah Ta'ala law arada minal kafiri, bahwasanya jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak terhadap orang kafir itu at-ta'ah, ketaatan, wal kafiru arada maksiat, sementara orang kafir itu berkehendak untuk melakukan kemaksiatan, wa kana waqi'u maradal kafir muradul kafiri, maka kemudian yang terjadi itu adalah kehendak orang yang kafir, yaitu berbuat maksiat, lazima ayyakun Allah taala magluban, maka di sini akan meniscayakan Allah Subhanahu wa taala itu kehendaknya dikalahkan oleh kehendak orang kafir. Iz mayyaqa muradahu, maka sekiranya yang terjadi itu orang kehendak yang kafir itu yang terjadi, maka di sini kehendak dari Allah. Maka di sini adalah muriduhu wal dhal, maka kehendaknya disitulah orang kafirlah itulah yang menang. Jadi jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala kan menginginkan hambanya ini untuk melakukan ketaatan, bagaimana dengan orang kafir? Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketaatan kepada orang kafir, nah sementara orang kafir ini sendiri menginginkan kemaksiatan, lantas yang terjadi adalah kemaksiatan, maka kemudian kehendak Allah dikalahkan dong dengan orang yang kafir. Maka ini mustahil. Dan sebenarnya yang menciptakan itu siapa? Apakah Allah Subhanahu wa taala atau orang kafir? Kok bisa kehendaknya dikalahkan oleh orang kafir? Nah, ini sekali lagi sangat tidak masuk dalam logika kita bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala ini terkalahkan dengan kehendak orang kafir. Di situ. Kemudian si musannif ini akan menjawab bahwasanya inna hadza ghairu lazimin li anna Allah taala, bahwasanya ini tidak meniscayakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innama yuridu ta'atu minal abdi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menginginkan ketaatan minal abdi, dari hamba, ala sabilil ikhtiyar, atas landasan ikhtiar, wa huwa innama yatahaqqaqu bi iradatil mukallifi, dan itu hanya terrealisasi dengan kehendak, keinginan mukallif, walau aradallahu, dan apabila mukallaf ya, kehendak Allah, walau aradallahu, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan terjadi ketaatan dari orang kafir secara mutlak, sawa'un kanat ghairu ikhtiyarin atau ijbarin lawaqa'at, jika sekiranya itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketaatan kepada orang kafir secara mutlak, baik itu berdasarkan ikhtiar atau jabar, bukan dari ikhtiarnya, maka itu pasti terjadi. Nah, sini musannif menambahkan bahwasanya memberikan jawaban jika sekiranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menginginkan hambanya untuk berbuat, untuk taat kepadanya, itu berlandaskan ikhtiarnya, berlandaskan pilihannya. Karena jika sekiranya
Allah Subhanahu wa taala secara mutlak itu ingin kepada orang kafir tadi itu taat secara mutlak, maka baik itu ikhtiar atau jabar, maka tentu tidak akan terkalahkan dengan kehendak orang kafir. Pasti dia akan menjadi taat. Nah, dan memang di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya agar taat berdasarkan ikhtiari pilihan. Jadi adanya ikhtiar kita, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nilai yang luar biasa. Nah, bisa kita ibaratkan seperti ini. Jadi ada dalam sebuah kelas ada beberapa murid. Nah, beberapa murid. Cuma ada satu murid yang dimana murid ini jarang mengikuti pembelajaran. Dia ini malas, dia ini jarang mengumpulkan tugas, bahkan sampai di masa ujian pun, tiba masa di ujian pun dia tidak ikut. Nah, pada masa ujian semuanya ikut, kemudian satu orang ini tidak ikut. Selesai ujian, kemudian keluar hasilnya dan nilainya. Nilai yang paling unggul adalah nilai siswa yang tidak ikut ujian itu lebih unggul dibanding nilai teman-temannya yang lain yang mengikuti ujian, yang mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa menilai guru yang memberi nilai itu seperti apa. Adilkah? Bijaksanakah? Tentu tidak bisa kita nilai adil dan bijaksana. Jadi orang yang berbuat seenak-enaknya kemaksiatan dan lain sebagainya, membunuh atau mencaci dan lain sebagainya, kemudian tidak ada penghakiman di hari akhir, kemudian tidak ada hisabnya, tidak ada hari pembalasannya. Lantas kemudian kita menilai ini tidaklah adil, tidaklah bijaksana. Maka setiap sesuatu yang kita perbuat itu haruslah ada konsekuensinya, haruslah ada uh, akibat apa yang kita rasakan. Ya, maka sangat layaklah jika sekiranya orang yang mendapatkan surga itu adalah orang yang ikhtiar, yang telah melewati berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mungkin kita perlu ketahui bahwasanya setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang yang diuji atau yang diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang senantiasa diperhatikan, dan tidak mungkin Allah itu menguji hambanya jika seseorang itu tidaklah mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan dibebankan sesuatu itu kecuali sesuatu itu dimampuinya. Jadi adalah bentuk kesyukuran jika senantiasa kita mendapatkan ujian dan melaluinya berdasarkan ikhtiar kita, tidak begitu pasrah dan lain sebagainya. Karenanya berbuat syariat itu berdasarkan atas ikhtiar kita. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, as-salisatu qalu. Argumentasi yang ketiga, qalu kullama ilmullahi ta'ala. Mereka berkata bahwasanya kullama ilmullah ta'ala, bahwasanya setiap ilmu atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala wuqu'uhu wajibun. Itu wajib terjadi, wajib terrealisasi. Wa ma ilmu adamihi imtina'in, dan jika tidak diketahui atau tidak adanya ilmu, maka itu tidak terjadi. Fa idza ilmu adamu taati, maka jika sekiranya pengetahuan tentang ketaatan itu tidak ada atau tidak terjadi, maka terhadap orang yang kafir, minal kafiri istihalun iradatiha minhu, maka mustahil kehendaknya itu, ketaatan itu terjadi pada orang kafir itu. Nah, wa'il apa? Nah, pendapat yang ketiga ini berpendapat bahwasanya argumentasi yang ketiga ini mereka berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pengetahuan, mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi. Maka niscaya setiap sesuatu yang terjadi wajib harus terrealisasi, wajib harus terjadi. Nah, adapun yang tidak Allah Subhanahu wa taala ketahui, maka itu tidak akan terjadi. Nah, jika diibaratkan kepada orang yang kafir tadi itu, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui ketaatan dari orang kafir itu, maka mustahil
orang kafir itu akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, dan apabila tidak, laka nauri dan lama yang tani wujuduhu. Nah, dan apabila tidak, atau apabila Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu tentang ketaatan atau mengetahui ketaatan kepada orang yang kafir itu, dan diinginkan lama yang tani ketika dia orang kafir itu yang tani tidak menginginkan ketaatan untuk orang, maka wujuduhu, maka akan ada ketaatan kepadanya. Jadi maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui setiap sesuatu yang terjadi. Lantas kemudian jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui seseorang ini akan berbuat taat, apa lantas kemudian orang tersebut berbuat ketaatan? Nah, kemudian jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala ini tidak mengetahui tidak mengetahui eh, ketaatan terhadap orang kafir, maka orang kafir ini tidak akan berbuat taat, tidak akan taat. Nah, di sini itulah jawabannya. Di sini nanti dibahas. Al-jawabu, jawabannya innal ilma tabi'un la yu'athir. Nah, ini jawabannya bahwasanya ilmu itu, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tabi'un la yu'athir, mengikuti la yu'athir, tidak memberikan pengaruh. Jadi pengetahuan itu tidak memberikan pengaruh. Misalnya nih, kita tahu bahwasanya kita ini sedang lapar, ya, lapar, tapi bukan berarti memberikan pengaruh untuk kita makan, karena kondisi kita saat ini sedang berpuasa misalnya, karena kondisi kita tidak memungkinkan. Jadi pengetahuan kita ini tidak selamanya harus terrealisasi, tidak selamanya harus terwujud. Kita tahu belum tentu kita mempengaruhi kita melakukan gitu. Jadi sama halnya misalnya Allah Subhanahu wa taala tahu, pasti tahu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala mampu maha mengetahui, alimun bikulli syai, atas segala sesuatu, tapi lantas kemudian bukan berarti sesuatu itu ketika Allah telah mengetahuinya harus terjadi, harus terwujud dan lain sebagainya. Nah, tidak memberikan efek. Fi imkanil fi'l wa qad marra taqriru dzalika. Nah, ini sudah dijelaskan beberapa kali, diulang akan hal itu. Ya, begitu. Jadi tidak akan mungkin pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu akan mempengaruhi atas setiap apa-apa yang kita inginkan. Ya, itu saja yang akan saya bahas. Pada kesimpulannya bahwasanya pembahasan ini berkaitan dengan ikhtiar manusia, dan menekankan bahwasanya setiap perbuatan kita itu bukan murni ya, tetap ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti itu sepenuhnya mutlak kita mutlakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhtiar di dalamnya. Saya ambil contoh seperti ini misalnya. Hari ini saya ingin menjadi presiden misalnya. Mungkin nggak? Tentu mungkin. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala maha mungkin tidak untuk menjadikan saya presiden. Ya tidak mungkin. Maha mungkin apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala mungkin saja menjadikan saya presiden, tapi di waktu ini dengan segala kondisi yang ada tidak mungkin saya menjadi seorang presiden. Maka sebab dan akibatnya belum terwujud, maka tidak akan mungkin sesuatu itu terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mungkin untuk melakukan sesuatu, tapi tidak juga bertentangan dengan sebab dan akibat, kausalitas. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya Al-Fakir bisa bawakan. Ujian Syafahi dalam kitab Kasyful Murad teologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallah musta'an alaihi tiklan. Syukran jazilan al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.